Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Yai untuk belajar matematika. Untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang induksi matematika ya. Induksi matematika merupakan materi kelas 11 matematika umum atau matematika wajib ya. Nah, secara prinsip dulu. Nah, untuk prinsip dari induksi matematika kita bisa menggambarkan ya ketika kita itu naik tangga ya, naik sebuah anak tangga seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa meraih satu anak tangga, nah kemudian kita sudah melihat beberapa anak tangga ke depan dan kita asumsikan kalau kita dapat meraih satu anak tangga lagi, misal tengahnya atau mungkin yang kedua atau mungkin yang keberapa. Nah, kita akan mempunyai asumsi bahwa kita nanti pasti kita akan bisa untuk meraih ya tangga yang paling akhir atau yang paling atas seperti itu. Nah, dalam induksi matematika ya yang digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Jadi kalau ada pola tertentu, nah nanti itu bisa dicek kebenarannya ya secara induksi matematika ya. Biasanya nanti dituliskan PN ya atau suatu fungsi proposition ya, fungsi propositional seperti itu. Biasa tulis dengan PN nanti. Kemudian untuk konteks atau gambarannya nanti induksi matematika atau pembuktian induksi matematika seperti apa? Kita lihat ini ada PN di sini. PN tadi sebuah pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah N tambah 7 tambah sampai N ya, 2N plus 1. Nah, polanya kan 2N plus 1 ya. Jadi kalau ada 1 yang pertama itu berarti kan 2 kali 1 dikurangi 1 kan 1. Ini juga 2 kali 2 kurangi 1 nanti 3 dan seterusnya. Itu polanya adalah 2n-1. Nah, itu pola yang ini, barisan ini nanti berapapun banyaknya itu sama dengan n kuadrat ya. Kalau semisal n-nya 1 berarti kan 1 baris pertama saja. Nah, ini 1 deret pertama saja berarti sama dengan yang ruas kanan itu 1 kuadrat. Nah, ini kan ini 1 berarti sama dengan 1 kuadrat juga 1 sama. Kalau ini 2 baris deret pertama dari 1 tambah 3 itu sama dengan juga 2 kuadrat ya. Ini 1 tambah 3 3. Kemudian 2 kuadrat 4 juga ya. Ini 4, ini 4 juga sama. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian kalau 3 pun juga seperti itu ya. 3 suku pertama atau 3 deret pertama ini 1 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan 3 kuadrat ya. 1 tambah 3 tambah 5 9, 3 kuadrat juga 9. Jadi ruas kiri dan ruas kanan selalu sama untuk pernyataan di atas ini. Nah, ini kan kita dapat mengambil sebuah hipotesis bahwa PN-nya ini adalah pernyataan ini benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, itu hipotesis ya. Hipotesis itu kan masih perlu dibuktikan. Bisa jadi nanti untuk N ke 1100 mungkin tidak berlaku untuk pernyataan ini dan sebagainya. Nah, maka dalam matematika memasukkan atau mencoba-coba itu sebenarnya tidak diakui untuk pembuktian ya. Tidak boleh kalau kita membuktikan dengan suatu pernyataan atau suatu teorema itu dengan memasukkan ya, tapi harus dengan metode ya, salah satunya dengan prinsip induksi matematika ini ya. Nah, prinsip induksi matematika sendiri itu diakui ya karena kita harus ada sebuah percobaan satu, kemudian kita mengasumsikan sesuatu, kemudian nanti akan kita buktikan bahwa itu akan berlaku juga untuk sesuatu yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah dasar atau langkah basis, tunjukkan bahwa P1 benar atau N-nya ini nanti diganti 1 itu benar.
Kemudian untuk langkah induksinya, langkah kedua, mengasumsikan PK, berarti N-nya nanti kita gantikan K, itu suatu kebenaran. Kalau dikatakan asumsi, berarti kan kita tidak perlu membuat bukti ya, karena kita cuma mengasumsikan bahwa ini benar gitu aja. Itu untuk apa? Nanti untuk membantu kita dalam membuktikan langkah selanjutnya, yaitu untuk PK plus 1 ya. Jadi kita harus menganggap benar dulu PK. PK berarti N-nya nanti ganti K. Kemudian kita nanti akan membuktikan bahwa PK plus 1 berarti langkah selanjutnya nanti juga benar, kita akan membuktikan. Yang ini kita buktikan, yang ini kita asumsikan ya. Kemudian PN adalah benar untuk setiap N bilangan bulat positifnya. Tergantung nanti kesimpulan ini tergantung soalnya. Kalau ini bilangan prima ya berarti nanti sininya bilangan prima dan sebagainya. Katanya tinggal disesuaikan dengan soal untuk kesimpulan. Tapi harus ada kesimpulan ya. Nah, kemudian untuk contoh sendiri, kita ambil satu contoh di sini bahwa PN, pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N ya, itu sama dengan 1/2 N dikali N plus 1 untuk setiap N bilangan bulat positif. Berarti nanti kita masukkan N berapapun ya, berapapun barisnya, kita akan dapat jumlahnya itu dengan rumus ini. Kalau 1 berarti kan 1, ini kita masukkan 1, nanti hasilnya 1. Kalau kita masukkan ini barisnya 3, semisal 3 ya, ini 3 berarti nanti jumlahnya 1 tambah 2 tambah 3, berarti ini nanti jumlahnya juga harus 6 seperti itu. Nah, kita dengan langkah induksi matematika tadi, yang pertama langkah basis ya, kita masukkan N-nya 1. Berarti kita ruas kiri kita ambil 1 saja, 1 baris pertama atau 1 deret pertama. Yang ruas kanan kita substitusikan 1 ke N-nya ya. Kita substitusikan 1 ke N, kita peroleh setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. Kemudian yang ruas kanan ini kita operasikan ya, setengah kali 1 setengah, kemudian 1 tambah 1 2. Nah, kita operasikan lagi, hasilnya juga 1 ya, ruas kanan, ruas kiri juga 1, maka terbukti benar ya, karena ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian untuk langkah kedua, yaitu langkah induksi, kita asumsikan dulu tadi ya, bahwa PK itu benar. Selanjutnya akan dibuktikan ya, ADB itu akan dibuktikan benar ya, supaya lebih mudah saja dalam penulisan. Kemudian kita tulis dulu PK-nya ini ya. Jadi kalau PN-nya yang tadi ya, kalau PK-nya berarti kan tinggal N-nya kita gantikan K semua ya. Kemudian yang kedua, karena kita akan membuktikan PK plus 1, berarti kita ubah juga dari PK menjadi PK plus 1. Kalau PK-nya ini ya, semuanya kalau setiap ada K kita ubah menjadi K plus 1. Nah di sini, nah ini kok beda Pak ya, ini kok nggak langsung sini K plus 1. Nah ini supaya menggambarkan bahwa PK plus 1 itu adalah langkah selanjutnya dari K plus 1 atau pola selanjutnya dari K ya, berarti kita dari K plus 1 supaya menunjukkan bahwa setelah K itu adalah K plus 1 seperti itu. Nah, berarti kalau setelah K berarti K plus 1. Kalau di sini 2K berarti di sini 2K plus 1. Jadi setiap ada K ya, kita beri satu lagi baris atau deret supaya menunjukkan bahwa itu adalah pola selanjutnya dari pola sebelumnya. Seperti itu ya. Setelah K ya berarti K plus 1. Setelah K plus 1 berarti K plus 2 dan seterusnya ya. Kemudian yang ruas kanan tinggal kita setiap ada K kita ganti dengan K plus 1. Nah ini dari kiri dulu, K setengah ya. Setengah. Kemudian ini ada K kita ganti dengan K plus 1. Ini juga ada K kita ganti dengan K plus 1 ya. K plus 1 ditambah 1 berarti K plus 2 di sini. Nah, kita sudah melakukan substitusi ya, atau melakukan perubahan di sini dari K menjadi K plus 1. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, nah ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Maka kita harus
menyederhanakan yang kiri dulu ya, yang lebih mudah kita menyederhanakan yang ruas kiri supaya sama dengan yang ruas kanan ya. Nah ini kita ambil dulu ruas kiri. Ini ruas kiri kita ambil dulu. Kemudian, nah ini baru kita lakukan penyederhanaan. Jadi kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik sampai K. Nah ini kan sama dengan ini ya. Nah ini kan sama dengan ini. Padahal 1 tambah 2 tambah 3 sama tambah K ini sama dengan setengah K, K plus 1. Berarti 1 tambah 2 seterusnya ini kita bisa menggantinya dengan setengah K dalam kurung K plus 1. Nah ini. Ya, jadi sepanjang ini bisa kita ganti dengan setengah K, K plus 1. Yang ini tetap ya, tetap kita tulis lagi aja. Nah, kemudian ini supaya sama ya, bentuknya itu sama. Nah, nanti supaya nanti juga bentuknya sama dan lebih mudah, nanti kita lihat dulu ya, kita samakan dulu. Jadi komponen yang ada di kiri dan juga yang ada di kanan. Di kiri dan kanan itu sudah ada, atau yang kita tuju itu adalah setengah K, K plus 1. Nah kita harus mulai berpikir balik lagi ya, balik lagi ke awal ini. Yang kita tuju adalah setengah K plus 1, K plus 2. Nah ini yang di kiri dan kanan, atau kiri dan kanan ini kan kita sudah punya K plus 1. Nah ini padahal kita harus juga memunculkan setengah dan juga K plus 2. Nah caranya gimana? Kita satu-satu, K plus 1 sudah ada, berarti kita bisa memunculkan lagi setengah ya. Cara memunculkan setengah untuk yang di kanannya plus ini gimana? Nah kita munculkan setengah, kemudian kita kalikan 2. Nah di sini kan kita tidak merubah nilai ya, cuma merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Nah ini kan sama dengan 1 juga. 1 itu kan juga kita bisa menuliskan setengah dikali 2, itu kan juga 1, jadi tidak merubah nilai. Nah seperti itu. Nah ini memang susahnya di induksi seperti itu ya, karena kita harus bisa menargetkan dulu sebelum mengerjakan. Kita harus punya target dulu, arahnya kemana, seperti itu. Nah ini kita sudah ada, nah ini sudah ada setengah, sudah ada K plus 1. Nah mungkin kita bisa menyederhanakannya dulu ya. Ini ruas kiri, ruas kanan semuanya sudah ada setengah sama K plus 1. Nah ini kita ubah dulu lagi supaya lebih enak nanti ya untuk memisahkannya. Ini ada setengah sama K plus 1 kita taruh depan ya, biar nanti penulisannya mudah. Karena ini perkalian sifatnya komutatif, boleh dibolak-balik ya. Kemudian setengah K plus 1. Nah, ini juga ada setengah K plus 1. Dan sifat distributif ya, untuk aljabar kita bisa mengeluarkannya dari kurung ya nanti. Nah, ini setengah K plus 1 kita tulis 1 kali. Kemudian yang depan berarti tinggal K, yang belakang tinggal 2. Nah ini K plus 2 karena setengah K plus 1-nya sudah kita tulis 1 kali. Dan ini pun kalau kita pelangikan lagi kan juga sama dengan hasilnya yang atas lagi. Nah maka terbukti ya, ini kan sudah sama dengan yang ruas kanan untuk K plus 1-nya tadi. Nah ini ruas kiri dan juga ruas kanan sudah sama ya, setengah K plus 1, K plus 2. Maka bisa dikatakan terbukti benar untuk K plus 1-nya. Dan kalau tadi K sama dengan 1 benar, diasumsikan K yang ternyata juga benar untuk K plus 1, maka dapat disimpulkan bahwa 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan setengah N plus 1 itu berlaku benar untuk setiap bilangan bulat positif N ya. Jadi berapapun nanti kalau dimasukkan pasti akan berlaku pola tersebut. Nah selanjutnya contoh kedua ya, supaya lebih paham lagi ya. Kita punya ini ya, N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3 untuk setiap N bilangan bulat positif ya ini. Berarti ini juga sangat penting, anggotanya ini
Karena kalau nanti semisal ininya bulan negatif, nanti mungkin tidak berlaku di sini, ya. Maka syarat ini sangat penting juga dalam induksi matematika. Kemudian langkah pertama untuk pembuktiannya, basis untuk n sama dengan 1. Nah, ini akan diperoleh kalau n-nya 1, berarti kita substitusikan di sini. Nanti kita buktikan bahwa n pangkat 3 plus 2n itu kelipatan 3, ya. Ini kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, ya. 1 pangkat 3, 1, 2 kali 1, 2. Hasilnya hitung 3, kelipatan 3 itu kan benar, ya. 3 kan kelipatan 3. Kelipatan itu berarti kalau bisa dibagi tapi tidak bersisa, ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah induksi. Yang pertama kita asumsikan benar untuk n sama dengan k, ya, berarti n-nya kita gantikan menjadi pk, yaitu k pangkat 3 ditambah 2k habis dibagi 3. Nah, ini kita asumsikan benar bahwa k pangkat 3 ditambah 2k itu benar. Kemudian n-nya kita ganti k plus 1, nanti akan kita buktikan benar. Nah, maka kalau pk-nya ini berarti pk plus 1-nya, ya, tadi kita tuliskan saja setiap ada k kita ganti dengan k plus 1, ya. Karena ini tidak sebuah deret bilangan, maka kita tidak perlu menuliskan di depannya k plus k, terus nanti sininya baru k plus 1, tidak. Karena ini suatu pernyataan, bukan suatu barisan bilangan tadi, beda. Nah, tadi kalau untuk kasus yang seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan saja k plus 1 ke dalam k. Nah, ini ada k pangkat 3 berarti k plus 1 pangkat 3 ditambah 2 k plus 1. Kemudian kita operasikan saja, ya. Kalau ada k plus 1 pangkat 3 bisa kita tuliskan 3 kali seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita pelangikan menjadi 2k plus 2. Ya, kemudian kita juga pelangikan 2 ini, k plus 1 dikali dengan k plus 1, k kali k kuadrat, k kali 1 k, 1 kali k k, 1 kali 1 1. Ini kita tulis semuanya apa adanya. Kemudian kita operasikan k plus k menjadi 2k, yang lainnya tetap. Kemudian yang depan ini kita pelangikan lagi, k pangkat 2 kali k, ini kali ini jadi 2k kuadrat, 2k kali k, 2k kuadrat, 2k kali 1, 2k, 1 kali k, 1 kali 1, 1. Kemudian yang belakang masih tetap mengikuti aja. Kemudian kita bisa mengoperasikan yang sama ini, k kuadrat sama 2k kuadrat, 2k sama k juga bisa kita operasikan. Kita operasikan menjadi k pangkat 3, 3k kuadrat, 3k tambah 1. Kemudian ini kalau penjumlahan ada kurung itu tidak mempengaruhi, kita tinggal mengoperasikan saja semuanya. Kemudian, nah ini yang langkah selanjutnya ini yang agak susah, ya. Nanti kita targetnya adalah menuju k pangkat 3 ditambah 2k. Kenapa? Karena ini sudah kita asumsikan benar. Jadi kita nanti harus mengarah ke sini, ya. Yang hasilnya yang kita peroleh ini kita harus mengarahkannya ke sini. Yang pertama, nah ini yang bisa kita lakukan adalah memecah-mecahnya, ya. Memecah-mecah. Nah, ini biar ada k pangkat 3 ini sudah ada, berarti kita tinggal memunculkan 2k. Nah, 2k itu kan bisa kita peroleh dari 3k dengan 2k itu kan pecahan dari 5k, ya. Jadi seperti itu, 5k kita pecah menjadi 3k plus 2k. Kemudian k pangkat 3 sama 2k ini kita dekatkan, ya. Ini. Kemudian yang lainnya kita taruh di belakang. Tinggal kita kasih kurung saja, ya, tidak masalah untuk proses ini. Ini kita sudah memperoleh ini. Nah, ini kan sudah benar, ya, ini nanti. Kemudian ini kan sama-sama semuanya ada 3-nya, ya. Berarti dalam sifat distributif kita bisa mengeluarkan 3 dari kurung, ya. Menjadi 3 k pangkat 2 ditambah k tambah 1, yang ini tetap. Nah, ini kita sudah peroleh bahwa ini habis dibagi 3, ya.
Kemudian yang ini juga habis dibagi 3. Kenapa? Karena ini sesuatu dikali 3, maka dia pasti akan habis dibagi 3 ya. Maka terbukti bahwa hasilnya ini adalah habis dibagi 3. Nah, maka kesimpulannya adalah n pangkat 3 tambah 2k merupakan kelipatan 3 untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, untuk itu sekian pada pertemuan kali ini tentang induksi matematika. Semoga nanti bermanfaat dan silakan untuk banyak latihan tentang contoh soalnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.